Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tafsir surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada ayat yang ketiga, dan kita sudah mengupas tuntas ayat yang ketiga tersebut. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan ayat yang keempat dan kelima, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum min masad, yang dimana disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala, yang ada di lehernya tersebut ada tali dari sabut yang dipintal. Dua ayat ini menjadi pembahasan yang terakhir dari surah Al-Lahab ini. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ayat 1 sampai ayat 3 ini menegaskan dan menjelaskan tentang sosok Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, nama asli daripada Abu Lahab, yang dimana dia tersebut orang yang dipastikan masuk ke dalam siksa api neraka, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Lahab ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab, kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Kata lahab itu artinya menyala-nyala. Abu Lahab, ya, itu adalah gelar yang dimana panggilannya dipanggil dengan sebutan Abu Lahab dikarenakan wajahnya yang putih bersih. Kalau sekiranya marah, itu seperti marahnya tersebut kelihatan seperti api yang bergejolak. Dan kelak Abu Lahab ini dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala pula. Inilah salah satu mukjizat dari surah Al-Lahab ini, yaitu Allah Jalla wa'ala menghabarkan, menginfokan Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Allah menginfokan dan menghabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal surah ini turun pada masa awal dakwahnya Nabi SAW, masih di kota suci Mekah pada saat itu. Itu tepatnya pada
ketiga tahun yang pertama Nabi Muhammad menjadi Rasul atau menjadi Nabi, yaitu 3 tahun masa kenabian. Sudah diinfokan, dikabarkan tentang sosok Abu Lahab ini masuk ke dalam neraka. Tidak hanya sekedar Abu Lahab saja yang diinfokan dan dikabarkan masuk ke dalam neraka, bahkan istrinya yang bernama Arwa binti Harbin bin Umayyah, yang sering dipanggil dengan sebutan Ummu Jamil. Beliau ini adalah saudara daripada Abu Sufyan, juga dipastikan masuk ke dalam neraka, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan pada ayat 4 dan 5. Dan ini menunjukkan apa? Mukjizat yang ada pada surah Al-Lahab ini. Subhanallah, kalau kita melihat dari hikmah apa yang dikabarkan ini, Allah Jalla wa Ala tidak menginfokan kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Meskipun kita paham di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasannya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu adalah masuk ke dalam siksa api neraka. Tapi itu tidak diinfokan kepada Nabi Musa secara langsung. Allah Jalla wa'ala justru memerintahkan Musa untuk mendakwahi Fir'aun, barangkali dia dapat menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun ingat dan takut. Hal ini berbeda dengan Abu Lahab. Pada saat dia menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, seketika turun surah ini dan menyatakan Abu Lahab, istrinya juga masuk ke dalam siksa api neraka. Dan memang pada kenyataannya Abu Lahab dan istrinya tersebut mati dalam kondisi kafir. Subhanallah. Nah, ini kita lihat kenapa ini sebagai salah satu mukjizatnya surah Al-Lahab atau surah Al-Masad ini. Ini menunjukkan benarnya Al-Quran, khususnya surah Al-Masad. Kita katakan seandainya Abu Lahab masuk Islam, pernyataan Allah pada surah ini tentu tidak benar. Pada akhirnya terbukti, dan memang terbukti, Abu Lahab bahkan istrinya tidak pernah masuk Islam hingga akhir hayat. Allah tidak pernah memponis orang Quraisy masuk neraka kecuali Abu Lahab. Bahkan Abu Jahal yang jelas-jelas memusuhi Nabi kita Muhammad SAW saja tidak disebutkan secara terperinci bahwasanya Amr bin Hisham ini Abu Jahal masuk neraka, meskipun ada info setelah itu bahwasanya Abu Jahal masuk neraka. Tapi secara langsung ketika Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh Abu Jahal, tidak ada ayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Tapi untuk Abu Lahab dijelaskan secara jelas-jelas. Bahkan hal itu didengar oleh Abu Lahab dan istrinya dan anak-anaknya. Dan waktu itu Abu Lahab sudah sudah diponis masuk neraka, padahal pada waktu itu Abu Lahabnya masih hidup. Nah, ponis Allah Jalla wa Ala ternyata benar, karena Abu Lahab demikian juga istrinya tidak beriman sampai mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Ini salah satu mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa, karena Abu Lahab bisa saja menyatakan dirinya masuk Islam untuk membuktikan bahwa surah Al-Lahab atau surah Al-Masad itu salah. Akan tetapi hal ini tidak pernah terjadi, dan Abu Lahab sendiri mati dalam kondisi kafir
mati dalam kondisi musyrik. Abu Lahab juga tidak berbohong dengan mengaku Islam dalam rangka mendustakan Nabi Muhammad SAW, padahal ia sangat bisa untuk berbohong bahwa dirinya telah masuk Islam. Jika hal ini terjadi, tentunya dakwah Nabi kita Muhammad SAW hancur. Bahkan berbohong masuk Islam pun dicegah oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Abu Lahab untuk berbohong seakan-akan dirinya masuk Islam tidak pernah terjadi, itu pun dicegah oleh Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa, khususnya surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini. Nah, banyak orang-orang Quraisy yang awalnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Jalla wa'ala tidak memvonis mereka masuk neraka. Pada akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala dan masuk Islam di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ini kinayah ya. Kita jelaskan dulu siapa nama istrinya Abu Lahab ini. Istrinya Abu Lahab ini nama aslinya adalah Arwa binti Harbin bin Umayyah. Beliau sering dipanggil dengan sebutan Ummu Jamil. Beliau ini adalah saudaranya Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan ini suaminya siapa? Hindu. Abu Sufyan dan Hindu mertuanya siapa? Mertuanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Muawiyah itu anaknya. Jadi Abu Sufyan dan Hindun itu punya anak, namanya salah satunya apa? Muawiyah. Dan salah satu namanya, nama anak yang perempuan yang bernama Romlah, yang sering disebut dengan panggilan Ummu Habibah, dinikah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan dan Hindun pada tahun ke-8 Hijriyah, ketika penaklukan kota suci Makkah, menyatakan iman dan Islam. Nah, Abu Sufyan ini adalah saudara laki-lakinya Ummu Jamil tadi, Arwa binti Harbin bin Umayyah. Subhanallah. Ini sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasannya keluarga Abu Lahab ini, baik Abu Lahabnya, istrinya, anak-anaknya, itu memusuhi siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan, anak-anaknya ada Uqbah, kemudian Utbah, ada Utaibah. Itu semua apa? Memusuhi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Utaibah bin Abi Lahab, yang dimana Utaibah ini sering mengganggu Nabi kita Muhammad SAW, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad pun mendoakan agar Utaibah bin Abi Lahab ini celaka. Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbaka, ya Allah kuasakanlah anjingmu kepadanya. Singkat cerita, ketika Utaibah pergi ke Syam dengan rombongan pedagangnya, Utaibah merasa takut dengan doanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang ketika dalam perjalanan ke Syam tersebut, ada seekor singa yang datang dan mengejar Utaibah, sehingga tubuhnya disobek oleh singa tersebut hingga mati. Subhanallah. Nah, ini juga kebenaran dari apa? Dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk yang paling jahat ini siapa? Istrinya, Arwa binti Harbin bin Umayyah ini. Subhanallah. Dia inilah tukang penyebar fitnah. Makanya ungkapan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kayu bakar itu gunanya untuk apa? Untuk membakar kan? Artinya apa? Sifat memanas-manasi.
Siapa bagian memanas-manasi itu? Memanas-manasi Abu Lahab, memanasi orang-orang tersebut. Arwah ini, Ummu Jamil ini. Nah, dan disebutkan Ummu Jamil, subhanallah, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsiran yang lain, sebagaimana Abu Lahab yang sering mengganggu dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, Ummu Jamil pun berbuat yang sama, seperti yang disebutkan dalam surah Ad-Duha, yang dimana diceritakan di situ tentang Ummu Jamil juga. Ya, Ummu Jamil mencela Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu, karena wahyu tidak turun kepada Nabi kita Muhammad SAW selama beberapa hari. Ummu Jamil berkata, yang maknanya itu kurang lebih begini: apakah temanmu meninggalkanmu, wahai Muhammad? Buktinya kamu sudah tidak dapat wahyu lagi. Mana itu wahyu? Mana itu ayat yang sering engkau sampaikan? Sudah berapa hari tidak terdengar ayat-ayat itu. Subhanallah, pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat ini Ummu Jamil atau Arwah binti Harbin bin Umayyah ini digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Ada beberapa penafsiran ahli tafsir makna daripada hatab atau kayu bakar tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Jamil ini hobinya melakukan namimah, suka mengadu domba manusia. Maksud yang lain ada juga yang disebutkan, kenapa Allah mengistilahkan Ummu Jamil itu sebagai pembawa kayu bakar? Karena kita tahu kayu bakar adalah simbol untuk memanaskan api. Nah, dia ada juga yang mengatakan Ummu Jamil ini adalah simbol permusuhan. Tugas dia itu adalah untuk menyalakan permusuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana suaminya yang sebagai provokator itu suka memprovokasi orang agar tidak mendengar perkataan Nabi Muhammad ketika berdakwah, Ummu Jamil pun juga melakukan hal sama. Nauzubillah. Keluarga bejat, ya, anetika, keluarga yang betul-betul jahat. Suami istri sama, anak-anaknya pun juga sama. Sebagian ulama lain berpendapat yang disebut dengan hammalatul hatab, bahwa Ummu Jamil membawa kayu bakar dan duri-duri yang diletakkannya di jalan yang akan dilintasi oleh Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad mungkin bisa jadi kaki-kaki beliau, ya, kaki beliau menginjak duri-duri itu. Tujuannya untuk apa? Mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa hammalatul hatab itu merupakan, ya, cerita tentang akhirat. Di akhirnya nanti suaminya Abu Lahab akan dibakar oleh kayu bakar yang justru dibawa oleh istrinya sendiri yang bernama Arwah binti Harbin bin Umayyah, yang sering dipanggil dengan sebutan Ummu Jamil. Nah, inilah siksa yang sangat menyakitkan dan menghinakan bagi Ummu Jamil, karena ia justru ikut menyiksa suaminya sendiri nanti di dalam neraka. Wal iyadu billah. Sebaliknya, adab dan siksa yang pedih bagi Abu Lahab adalah ketika ia melihat dirinya diazab, disiksa oleh orang-orang yang paling dia cintai ketika hidup di dunia. Hal ini karena ketika di dunia, Ummu Jamil ini selalu membantu suaminya untuk mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di akhirat kelak dia akan membawa kayu bakar dalam rangka untuk membakar suaminya sendiri. Subhanallah. Nah, dan Ummu Jamil ini memang selalu mengikuti apa? Perbuatan suaminya yang selalu menentang apa? Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fi jidha hablum min masad.
Di lehernya itu ada tali dari sabut yang dipintal. Sebagian ulama tafsir mengatakan kata-kata masadun, masad itu artinya sabut. Tahu sabut ya? Pernah lihat buah kelapa tentunya? Ada yang keringnya itu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia apa? Sabut. Dalam bahasa Arab masadun. Sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Ada pula yang mengatakan masadun itu adalah besi. Intinya Allah Jalla wa'ala akan mengalungkan di lehernya Ummu Jamil dengan kalung yang terbuat dari api neraka. Entah terbuat dari kayu ataupun dari besi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ayat yang kelima dari surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini, kata beliau rahimahullah bahwa Ummu Jamil Arwa binti Harbin bin Umayyah adalah wanita yang bernasab tinggi dari kalangan suku Quraisy. Akan tetapi demi menyakiti Nabi Muhammad dan demi mengganggu Nabi Muhammad, Ummu Jamil rela pergi ke pasar, ya, pergi kemana? Ke padang pasir untuk mencari kayu bakar sambil membawa tali yang dikalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Lalu ia meletakkan kayu-kayu dan duri-duri tersebut di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW di malam hari. Subhanallah, kelak di dalam api neraka dia akan dikalungkan besi atau kayu yang terbuat dari api neraka sebagai wujud siksa yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada dia dikarenakan kebiasaan dia mencari kayu bakar dan duri-durian, kemudian diletakkan di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi SAW di malam hari, yang dimana tujuan Ummu Jamil meletakkan kayu dan duri-durian tersebut di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah tujuannya untuk menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsiran yang lain dari kalangan para ulama. Tafsiran ya bahwasannya istrinya Abu Lahab yang bernama Arwa atau Ummu Jamil pembawa kayu bakar. Ada beberapa pendapat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang paling terkenal ada 3 pendapat. Yang disebut dengan Hammalatul Hatab adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya Ummu Jamil ini adalah wanita yang sering menyebarkan namimah atau domba, termasuk juga menyebarkan fitnah. Pendapat yang kedua yang disebut dengan Hammalatul Hatab, sebagian ulama mengatakan bahwa dimaksud Ummu Jamil pembawa kayu bakar adalah karena kerjaannya sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hammalatul Hatab adalah Ummu Jamil biasa mengenakan kalung dengan penuh kesombongan. Lantas ia katakan, "Aku akan infakkan kalung emas ini dan hasilnya digunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia berani menginfakkan yang dimana hasilnya itu untuk apa? Memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apa? Allah Jalla wa'ala mengazab dia, menyiksa dia nanti di api neraka Jahannam dengan memasangkan tali yang terbuat dari besi atau kayu api neraka diletakkan di lehernya. Subhanallah. Atau sabut yang terbuat dari api neraka yang kemudian dipasangkan di lehernya. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Tali sabut yang terbuat dari api neraka sebagai azab dan siksa buat Ummu Jamil atau Arwa binti Harbin bin Umayyah. Sebagian ulama menafsirkan kata masad dengan istilah sabut.
Ada juga yang mengatakan Masad itu adalah rantai yang panjangnya 70 hasta. Seperti Al-Imam Al-Thawri mengatakan bahwa Masad adalah kalung api neraka yang panjangnya 70 hasta, yang kemudian dikalungkan di lehernya siapa? Ummu Jamil ini. Kata-kata fi jidiha, ya, kata-kata jidun, al-jid, ya, jidun itu adalah al-unuq. Al-unuq artinya apa? Leher. Habal itu tali. Masad itu sabut. Jadi jidun itu unuqun, leher. Hablun tali. Masad sabut. Ya. Apa yang menunjukkan hal itu? Subhanallah, diceritakan tadi sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ini Ummu Jamil, ini Arwa binti Harbin bin Umayyah. Dia itu kan orang terpandang, orang yang sanggup untuk apa? Menyewa orang untuk mengambil kayu-kayu bakar yang ada di padang pasir. Saking bencinya dengan Nabi Muhammad, saking musuhnya dengan Nabi Muhammad, saking memusuhinya dakwah Nabi Muhammad, dia rela untuk melepaskan status keterhormatan dia. Ini Ummu Jamil dari kalangan orang terhormat, dari suku yang terhormat, rela secara khusus datang ke padang pasir cuma sekedar mencari kayu bakar dan mencari duri-durian, yang kemudian nanti kayu bakar dan duri-durian tersebut diletakkan di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini mengisyaratkan rendahnya cara berpikir siapa? Ummu Jamil ini. Sangat rendah, karena ia menghinakan diri sendiri. Seorang wanita dari kabilah yang terkemuka, ya, terkemuka dan terhormat, lagi terpandang, dari kalangan suku Quraisy, rela pergi ke padang pasir, rela pergi ke gurun dalam rangka untuk apa? Sekedar mencari duri-durian, kayu bakar, kemudian melilitkan tali sabut di lehernya, yang dia bawa itu duri dan kayu bakar. Subhanallah, yang pada ujungnya nanti apa yang dia lakukan di dunia tersebut itu terjadi di akhirat. Dia akan diletakkan di lehernya tersebut sabut yang terbuat dari besi atau kayunya api neraka, yang dimana jaraknya, luasnya, panjangnya itu kalung itu 70 hasta. Allahu akbar. Wal iyad billah. Nah, faedah yang berharga dari surah Al-Lahab ini, ada beberapa faedah yang kita dapatkan. Ya. Kalau kita melihat dari surah Al-Lahab ini, ya, yang pertama yang kita dapatkan dari ilmu yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Lahab, Allah telah menetapkan akan kebinasaan Abu Lahab dan membatalkan tipu daya yang diperbuat pada Rasulullah SAW, yang dimana Abu Lahab tersebut pada akhirnya dan ujungnya akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Kemudian yang kedua, dari surah Al-Lahab ini ada satu mukjizat yang sangat luar biasa, yang dimana Allah Jalla wa'ala menceritakan dan menjelaskan ada dua manusia yang dipastikan masuk neraka. Yang pertama Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah istrinya yang bernama Arwa binti Harbin bin Umayyah, yang sering dipanggil dengan panggilan Ummu Jamil. Kemudian selanjutnya dari surah Al-Lahab ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, ya, bahwasannya dosa namimah, suka mengadu domba manusia, termasuk juga suka menyebarkan fitnah, itu termasuk kabiratun min kabiril dzunub. Itu termasuk apa? Dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Akibat orang suka mengadu domba manusia dan suka memfitnah manusia, ya, pada ujungnya dia tersebut akan dilemparkan
ke dalam siksa api neraka sebagaimana ya yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Kemudian dari surah ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, ya, akibat jelek karena infak dalam kejelekan, dalam permusuhan. Artinya bisa jadi dakwah kita dimusuhi. Orang begitu berani untuk menginfakkan hartanya agar dakwah ini tidak jalan. Di zaman sekarang kita dapatkan seperti itu. Sampai kadang berani untuk menyumbang ini, menyumbang itu. Demi apa? Demi untuk mencegah dakwah. Dan ternyata sifat ini sudah terjadi di zaman siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana seorang Ummu Jamil tadi itu, Arwa binti Harbin bin Umayyah, itu berani untuk menginfakkan kalung emasnya, yang dimana hasilnya tadi untuk apa? Sebagai ajang permusuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau untuk mencegah dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari surah ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil mati dalam kondisi kafir secara lahir dan batin. Mereka akan kekal abadi dalam neraka. Nah, kemudian selanjutnya dari surah ini ilmu yang bisa kita dapatkan, tidak boleh memakai nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Karena Abu Lahab disebut dalam ayat ini tidak menggunakan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, di situ terlarang itu kita ya menamai anaknya, cucunya dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Makanya Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Lahab ini cuma menyebutkan apa? Kunyahnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yaitu apa? Abu Lahab. Abu Lahab. Karena memang ya ayat ini menegaskan tidak boleh menggunakan ya nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Nah, maka oleh sebab itu ada nama orang misalnya Abdul Rasul, nah, itu harus diganti. Jelas ya? Atau penghambaan kepada yang lainnya misalnya tidak boleh. Ya, sering nama orang itu apa? Abdul Rasul, hambanya Rasul, kan nggak boleh. Ya, atau Abdul Muhammad, nggak boleh, haram yang demikian. Ya, berkaitan dengan nama, dengan bentuk penghambaan hanya disandarkan kepada siapa? Allah Jalla wa Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan seterusnya. Kemudian dari surah ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, Imam Syafi'i menyebutkan salah satu berkaitan dengan kaidah fikih bahwa pernikahan sesama orang musyrik atau sesama orang kafir itu sah hukum pernikahannya. Karena dalam ayat ini disebutkan Ummu Jamil itu dipanggil dengan imra'ah, artinya istrinya, wa mra'atuhu. Nah, artinya kalau misalnya ya ada pasangan suami istri kafir, beragama bukan Islam, non muslim, masuk Islam dua-duanya, suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam, perkawinannya diulangi enggak? Tidak. Karena pernikahannya orang kafir tersebut sah. Ya, jadi kalau mereka atau pasangan suami istri tadi yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, maka pernikahannya tidak diulangi. Jelas ya? Wallahu a'lam. Nah, ini yang didapatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian dari surah ini ilmu yang kita bisa dapatkan juga tidak bermanfaatnya harta dan keturunan bagi orang yang tidak beriman, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Lahab
ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang dia usahakan. Artinya apa yang dia miliki, yaitu orang kafir, apa yang dia miliki, selama dia tersebut tidak beriman, hartanya, keturunannya sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, namun sebenarnya harta dan keturunan dapat membawa manfaat jika seseorang yang memiliki harta dan anak tersebut beriman. Jelas ya? Nah, makanya oleh sebab itu ya, kita penting punya anak. Karena anak itu kelak akan bermanfaat buat kita. Selama kita beriman, dia bisa mendoakan kita nanti. Harta kita juga bermanfaat ya, untuk akhirat kita. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita beriman, apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu tujuannya untuk apa? Mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan jannahnya Allah Jalla wa Ala. Makanya kita mau berzakat, makanya kita mau bersedekah, berinfak untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah, hingga kita bisa masuk ke dalam jannah dan surga. Nah, kemanfaatan harta kita tersebut kalau sekiranya kita apa? Beriman. Kalau tidak beriman, maka jika tidak beriman seseorang tersebut, maka hartanya dan keturunannya tidak bermanfaat sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Dari surah ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, mendengar berita neraka dan siksaan neraka ya, seharusnya membuat seseorang tersebut takut kepada Allah Jalla wa Ala ya, dan wujud takutnya kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh dan meninggalkan segala larangan Allah Jalla wa Ala. Kalau sekiranya kita ini takut kepada Allah Jalla wa Ala, pastikan kita takut untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, maka oleh sebab itu ya, kita sebagai seorang hamba muslim pada saat mendengar tentang ayat-ayat neraka seharusnya ditanamkan rasa takutnya kita kepada Allah. Jangan sampai kita tersebut bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang terakhir dari surah ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah bahaya saling tolong-menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Saling menolong di dalam masalah maksiat. Allah Jalla wa Ala menyatakan di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita ini saling membantu di dalam masalah apa? Kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau sudah berkaitan tentang masalah dosa, permusuhan, durhaka, nggak boleh. Subhanallah, kan ada orang itu saling membantu dalam masalah maksiat dan dosa. Ketika sahibnya tidak bisa untuk membeli pil koplo, dia belikan. Bayangkan. Ketika sahibnya tersebut tidak punya fulus untuk bermaksiat, untuk berzina misalnya, dia ajak sampai mengatakan, ana yang traktir. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini permusuhan, ini dosa, maksiat, haram. Saling membantu di dalam apa? Permusuhan, dosa, maksiat. Dan itu dijelaskan di dalam surah ini. Bagaimana satu keluarga bayangkan antum, Abu Lahab, istrinya, anak-anaknya saling membantu dalam rangka untuk apa? Memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi dakwah Islam, dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tentunya dianjurkan saling membantu dalam masalah kebaikan, dalam masalah ketakwaan. Adapun sudah berkaitan tentang masalah maksiat, wal iyadzubillah, jangan sampai kita tersebut saling membantu dalam maksiat haram yang demikian. Nah, ini kesimpulan
yang ada berkaitan dengan surah Al-Masad atau juga surah Al-Lahab. Selesai kita dari surah ini, insyaallah nanti kita masuk kepada surah yang jumlah ayatnya juga 5. Itu surah apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil ada berapa ayat? 5 ayat, bukan? Nah, nanti insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan surah Fil ini. Tapi sudah adzan ikhwan? Belum? Ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada informasi yang menjelaskan bahwa pada saat Abdullah dan istrinya meninggal dunia, apakah itu Rasulullah masih ada dan siapakah yang mengurus jenazahnya? Rasulullah masih hidup, duluan Abu Lahab yang meninggal, duluan Ummu Jamil yang meninggal ketimbang siapa? Rasulullah SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, Abu Lahab dan Ummu Jamil sudah apa? Meninggal lebih duluan. Seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW meninggalnya di mana? Di kota suci Madinah. Ya. Nah, itu di awal-awal itu, di awal-awal kenabian. Artinya Nabi mendapatkan ya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Nah, ada yang mengurusnya Pak? Nggak tahu saya. Dan nggak penting juga buat kita. Yang penting itu adalah apa? Bahwasanya dia jelas mati dalam kondisi apa? Kafir. Dan itu menunjukkan mukjizatnya surah Al-Masad atau surah Al-Lahab tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adzan dulu serah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم ربك لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد المسير الفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. طيب إخوان تفضل. Ada pertanyaan? Biasanya tafsir jarang pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lewat handphone nih. Pertanyaan umum biasanya. Kita bisa jawab kalau ada waktu seperti ini. Sebentar. Baik. Ustadz, mohon penjelasannya. Bila ada teman meminjam uang sudah 7 tahun yang lalu dan tidak pernah ada kabar atau info tentang teman tersebut. Akhir-akhir ini saya mendapatkan kabar dan info bahwasannya beliau sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Bagaimana sikap saya terhadap kondisi seperti ini? Ada 2 hal. Yang pertama, antum datang ke keluarganya menginfokan bahwasannya ayahnya itu punya utang agar ahli warisnya melunasi utang tersebut. Atau cara yang kedua, antum ikhlaskan. Ya, kalau nilainya enggak seberapa, ya sudahlah ikhlaskan. Ya, artinya jika antum ikhlas ya. Nah, itu cara yang kedua. Nah, 2 hal itu kalau antum merasa enggak ikhlas, artinya berat karena nilai utangnya tinggi dan banyak, maka datanglah ke ahli warisnya. Biar ahli warisnya nanti yang melunasi utang ayahnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana cara menghadapi tetangga yang bebas menggunakan lahan pekarangan keluarga saya? Afwan Ustadz, seperti nitip kendaraan atau menanam pohon semuanya di pekarangan saya, dan nitipnya itu cukup lama Ustadz. Mohon solusinya. Ya, antum seharusnya melarang dia. Kalau itu tanah antum, ketika dia tersebut mulai bercocok tanam, bayangkan kayak tanah sendiri. Enak banget. Ini baru sadar ketika dia itu bercocok tanam tuh kapan? Apakah tanahnya jauh? Ini kan di pekarangan rumah. Kalau dia melihat, tegur dong. Kenapa dia menggunakan lahan kita untuk bercocok tanam? Kan seperti itu. Nah, sekarang sudah terjadi, bahkan ya bercocok tanamnya banyak lagi. Kemudian kadang nitip sesuatu cukup lama. Nah, seharusnya kan sarahah saja. Ya, as-sarahah. Kalau kita terus terang, hati tenang. Afwan, antum nitip nih sampai kapan? Setahun lagi atau berapa? Minta maaf nih, ana mau gunakan ini tanah. Kalau bisa nih mobil antum, motor antum bawa deh. Yang kedua apa? Anda mau negur antum nih. Antum bercocok tanam nih atas izin siapa? Ya, oh Anda pikir tanah nggak digunakan kan saya. Makanya dia bercocok tanam di situ. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Antum harus izin kepada pemiliknya. Nah, yang paling penting itu kita nih sebagai pemilik tanah itu. Kalau antum merasa nggak ikhlas, tanah antum digunakan untuk memarkir mobil atau motor, apalagi sampai bercocok tanam, ngomong sama ya orang yang menitip barang tadi, termasuk bercocok tanam tadi, jangan diam saja. Wallahu a'lam bissawab. Dipikir oleh dia diam-diamnya antum itu sebagai wujud setujunya ya antum, waliyadzubillah. Nah,
Ustadz, apakah kita dibangunkan di alam kubur akan sesuai dengan kebiasaan kita di dunia? Wallahu alam, tidak ada dalil. Yang jelas yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an dan juga hadis Abu Hurairah, ketika ruh tersebut, ruhnya orang mukmin masuk ke langit, ya, kemudian dia tersebut bertemu dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya itu, ya, kemudian mereka saling bertegur sapa. Nah, ini hadisnya sahih, ya, bertemu kapan? Di langit. Kita nggak tahu, ini masalah gaib, tapi hadisnya ada. Adapun di alam kubur, di alam barzah, wallahu a'lam. Nah, setelah itu Allah Jalla wa Ala memerintahkan malaikat dengan jumlah yang banyak tadi yang membawa ruhnya orang mukmin. Kan ceritanya ketika seorang mukmin itu mau meninggal dunia, sebelum malaikat maut itu datang, banyak malaikat yang turun, malaikat rahmat yang membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datangnya dari surga. Kemudian, ya, mereka duduk dan jumlah mereka, kata Nabi, madul basar, sejauh mata memandang. Setelah itu baru datang malaikat maut. Nah, kemudian ruhnya orang mukmin keluar sambil memuji Allah Jalla wa Ala dan wanginya sangat luar biasa. Nah, ketika ruhnya orang mukmin itu keluar, subhanallah, malaikat yang ada di antara bumi dan langit, kemudian malaikat yang ada di langit mendoakan dia. Kemudian baru sekejap dipegang oleh malaikat maut itu ruh, yang dimana ruh orang mukmin keluar begitu mudah. Digambarkan oleh Nabi SAW seperti mudahnya kita menuangkan air dari teko ke gelas. Nah, setelah sekejap mata, ya, nggak lama dipegang ruhnya orang mukmin itu oleh malaikat maut, malaikat rahmat yang digambarkan wajahnya putih bersih ceria, itu mengambil tubuh, diletakkan di kain kafan yang mereka bawa, yang mereka datangkan dari surga, kemudian dibawa ke langit. Singkat cerita, ya, ruh orang mukmin itu masuk ke langit dan bertemu dengan ruh-ruh mukmin yang sudah duluan meninggal dunia. Si fulan tuh, ya, ini bahasa anak aja, ya, enggak, ya, sampai ruh-ruh itu bertanya, gimana tuh si fulan tuh, ya kan? Dia bertanya tentang keluarganya, bertanya tentang lain. Kata ruh yang lain, da'hu, biarkan dia. Dia baru saja meninggalkan kegalauan dan kesumpakan dunia ini. Seperti itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan malaikat yang banyak tadi yang membawa ruh orang mukmin untuk mengembalikan itu ruh ke jasadnya orang mukmin. Nah, ketika ruh itu dikembalikan, yang pertama yang didapatkan apa? Himpitan kuburan. Nah, semua kita dapat himpitan. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya di antara kita ini ada yang selamat dari himpitan kuburan, maka yang paling pantas untuk selamat tersebut adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dalam kondisi mati syahid. Ketika meninggal, arsy Allah bergetar. Ketika meninggal, malaikat yang ada di bumi, di antara bumi dan langit, dan malaikat ada di langit mendoakan dia. Plusnya 70.000 malaikat mendoakan dia lagi. Orang baik banget. Dan dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Kalau sekiranya ada yang lebih pantas untuk selamat, ya Sa'ad bin Mu'az ini. Tapi pada kenyataannya, dia pun juga mendapatkan himpitan kuburan tersebut. Pernah Rasulullah SAW itu mengantarkan jenazah anak kecil, anggaplah bayi, belum balik. Kita tahu anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan masuk apa? Masuk surga. Kata Nabi, kalau sekiranya di antara kita ini ada yang selamat dari himpitan kuburan, yang paling pantas untuk selamat bayi ini atau anak kecil ini. Pada kenyataannya dia pun mendapatkan himpitan kuburan, tapi durasi waktunya sebentar. Tujuan adanya himpitan kuburan tersebut ya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk mengangkat derajat kita dan martabat kita sekaligus nambah pahala. Nah, tidak sama seperti kuburannya orang kafir ketika menghimpit betul-betul menghancurkan tubuhnya. Nah, kemudian roh dikembalikan, dia seperti baru bangun tidur. Dia menyangka
dia mendapatkan kondisi tenggelam matahari. Dia masih memikirkan seperti di dunia. Dia melihat mungkar dan nakir udah datang. Dia mengatakan, "Dauni an usalliya." Tolong ya, biarkan aku ingin sholat maghrib dulu. Subhanallah. Nah, tadinya kondisi kuburan itu gelap gulita, baru terang benderang ketika apa? Ketika sudah ada sholat jenazah untuk dia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Nah, ceritanya subhanallah sangat menarik sekali. Kalau nggak salah sudah disampaikan ya di sini ya, tentang cerita bagaimana nikmat kubur, kemudian tentang azab kubur sudah disampaikan ya? Belum? Oh belum, oh nanti berarti. Nah, ya nantilah. Banyak itu di kajian-kajian banyak tentang cerita itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam beribadah di dunia dan agar bisa mendapatkan apa yang Allah Jalla wa Ala janjikan? Kiat-kiat istiqomah itu cuma ada 4, atau gampangnya ada 4. Yang pertama, pastikan antum setiap kali beribadah, beramal, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi apa? Ikhlas. Inna salati wa nusuki ya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kata para ulama, maka lillahi yabqa. Ketika kita membangun amalan kita, ibadah kita di atas fondasi ikhlas, itu yang mengakibatkan kita itu istiqomah dalam beramal, continue terus menerus hingga kita meninggal dunia. Makanya pastikan bapak ibu sebelum sholat tanamkan keikhlasan. Ya, sebelum berpuasa tanamkan keikhlasan. Sebelum bersedekah tanamkan keikhlasan. Agar amalan-amalan tersebut tetap kokoh, tetap ya berkesinambungan, continue untuk kita kerjakan. Nah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadur. Tapi ketika kita tersebut membangun ibadah dan amalan bukan dalam keadaan yang ikhlas, maka amalan tersebut tidak bermanfaat buat kita, nggak ada pahalanya, karena nggak ikhlas. Dan karena tidak ikhlas tadi, tidak bakalan membuat amalan tersebut terus akan kita kerjakan, continue untuk kita kerjakan. Maka tanamkan apa? Keikhlasan. Yang kedua, kiat untuk istiqamah adalah beramal meskipun sedikit. Yang penting beramal tiap hari, meskipun sedikit. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disuka oleh Allah Jalla wa Ala adalah amalan yang continue, yang terus menerus dikerjakan. Amalan yang paling disuka oleh Allah Ta'ala, amalan yang berkesinambungan meskipun beramalnya itu sedikit. Salat duha tiap hari meskipun 2 rakaat, tahajud qiyamul lail tiap malam meskipun 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir, tapi continue tiap malam. Bersedekah tiap hari meskipun 10.000 perak atau 5.000 perak, tapi tiap hari. Ya. Atau amalan-amalan yang lain yang mudah buat kita. Dengan kita melakukan amalan setiap hari meskipun porsinya sedikit, itu yang menguatkan kita istiqomah dalam beramal. Yang ketiga, kiat untuk istiqomah adalah musahabatu ahlil khair. Berteman dengan teman yang baik. Subhanallah. Tadinya kita ini malas puasa Senin Kemis, tapi karena kumpul dengan teman-teman yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, membuat kita ini terpaksa untuk puasa sunnah juga. Bukan begitu? Tadinya
Kita ini malas datang ke kajian. Tapi karena kita bersohib dengan teman-teman yang biasa ikut kajian, membuat kita semangat untuk apa? Ikut kajian. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya. Kalau ingin menilai itu orang, tinggal lihat temannya siapa. Dan teman ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kita bisa baik gara-gara teman, kita jahat pun gara-gara teman. Makanya ada pepatah Arab itu, as-sahibus sahib. Teman itu sangat kuat menariknya, sangat kuat pengaruhnya. Subhanallah, teman. Nah, makanya anak-anak kita itu kalau masih kecil, TK, SD, mungkin masih punya pengaruh buat kita. Kita bisa pengaruhi yang luar biasa. Tapi kalau sudah SMP, apalagi SMA, apalagi kuliah, oh dia punya alam sendiri. Maka oleh sebab itu sebagai orang tua itu perlu kuat ya pandangan kita kepada anak kita. Mata kita ini kecil, ketika memandang anak-anak kita yang sudah SMA, kuliah, kita besarkan mata kita ini. Telinga kita harus kita besarkan juga seperti gajah, supaya kita paham mengerti bahwasanya itu anak khawatirnya ada pengaruh dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka ya kita lihat temannya siapa. Kita istiqomah seperti ini, kata-kata dorongan siapa? Teman. Termasuk kan antum ikut kajian ustadznya ini, gara-gara teman kan? Begitupun juga antum mengusir ustadz, gara-gara teman antum. Gibahin ustadz, subhanallah, ustadz enggak ini anaknya. Tadinya anak laki-laki, tapi karena sering teman banyak sudah. Oh iya ya, benar. Subhanallah. Iya bukan begitu? Teman. Tadinya dia nggak tahu siapa sih. Akhirnya itu loh yang ngasih di Masjid Al-Ihsan. Oh iya, teman, hati-hati. Subhanallah. Antum rajin sepedaan. Kalau sendirian nggak asik kan? Tapi kalau sama teman, asik. Tua-tua begini mana asik naik sepedaan. Tapi kalau tua-tua kumpul 10, nanti kita makannya sarapan paginya di situ lah. Tuh bubuk enak banget. Nah, oke dong. Sepedaannya sebentar doang, makannya 5 piring. Allah Akbar. Ya itu teman ya, apalagi masalah ibadah. Nah itu kiat. Yang terakhir doa. Karena istiqomah itu hidayah, petunjuk Allah Jalla wa Ala. Maka harus kita minta. Makanya sebelum salam ada doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Yang doa itu kita baca juga di zikir salat wajib. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku agar aku ini selalu sanggup untuk mengingatmu ya Allah, berzikir kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepadaku agar aku selalu sanggup untuk bersyukur akan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepadaku agar aku selalu sanggup untuk beribadah kepadamu secara baik. Termasuk doa wajib juga yang kita baca, diamalkan selalu ketika sujud, sebelum salam, atau setiap kali kita berdoa. Doa berikut ini: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sekelas Nabi selalu membaca doa ini, padahal Nabi jelas masuk surga. Sampai ibunda Ummu Salamah bertanya, kenapa antum sering banget baca doa ini? Bukankah antum ini sudah diampuni, pasti masuk surga? Kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Salamah, tahu tidak, kalbunya kita ini, hatinya kita ini di atas genggaman jari jemarinya Allah Jalla Jalaluhu, yang Allah membalak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Insya'a aqama, kalau Allah berkehendak bisa saja kita istiqamah. Wa insya'a azab, tapi kalau Allah berkehendak bisa saja orang itu tergelincir lagi ke dalam kesesatan. Maka sering-seringlah baca doa ini, minta kepada Allah keistiqomahan tersebut. Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal juga, yang termaktub dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-8. Apa doanya? Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ya, janganlah engkau gelincirkan kami lagi ke dalam kesesatan setelah engkau berikan petunjuk dan hidayahmu kepada kami. Nah, 4 hal ini kiat istiqamah sudah dibahas di khutbah Jumat. Ingat nggak? Setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu itu? Setelah Covid, yang Ustadz nggak mau ngisi khutbah Jumat di sini dulu. Masjid antum kan termasuk awalin dulu, ingat nggak? Setelah Idul Fitri, ya kita udah bahas itu kiat-kiat istiqamah itu. 4 hal tadi ya. Itu paling gampang ya untuk kita istiqamah di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan dengan 4 kiat ini kita istiqamah dan di situ kita akan mendapatkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi